Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Sui Ying. Kaisar Bloodset God memberi peringatan, saat ini, kami sedang membangun pilar primal terakhir. Pada titik inilah kita sangat dekat dengan kesuksesan sehingga kita harus lebih berhati-hati. Agama Bunda leluhur tidak pernah berhenti membalas kita. Karena kamu perlu mempertahankan dua pilar primal pada saat yang sama, kamu harus berhati-hati setiap saat. Petik 2. Murid ini mengerti, pada situasi seperti ini aku harus lebih berhati-hati. Sui Ying mengangguk. Pertumpahan darah, santai saja dan serahkan tugas ini pada muridmu. Murid kamu masih cukup tangguh, dia pasti akan dapat dengan mudah bertahan melawan agama ibu leluhur. Teriak burung hitam di pertumpahan darah. Bloodset God Emperor memberikan senyuman sebelum berbalik dan mengambil langkah menuju kejauhan. Suara mendesing. Dia merobek ruang, tiba di titik konstruksi akhir untuk primal pillar ke-12 terakhir dan terakhir. Dongbo Sui Ying, Pang Yi, Raja Hijau, penguasa penyucian, Master Primal, Dewa Pulau Temporal, Permaisuri Qianhe, dan yang lainnya sedang menonton dari kejauhan. Pada saat ini, mereka tidak bisa menahan kegugupan. Semakin dekat dengan kesuksesan, semakin cemas mereka karena mereka takut dengan agama ibu leluhur. Memiliki latar belakang yang sangat dalam, mereka mungkin menggunakan beberapa langkah berbahaya untuk membanjiri mereka. Semuanya, tetap waspada. Agama Bunda leluhur pasti tidak akan mau mengakui kekalahan begitu saja. Petik 2. Dongbo Sui Ying, kami telah mempertahankan pilar primal dari banyak serangan sebelumnya. Kamu hanya menderita karena satu serangan oleh mereka. Jadi, ada kemungkinan bahwa agama Bunda leluhur akan mencoba untuk melawanmu kali ini. Petik 2. Benar, kamu harus sedikit lebih berhati-hati. Semua orang menjaga kewaspadaan mereka tetap tinggi. Di kejauhan, Tuan Paman kelima burung hitam telah berubah menjadi sosok kolosal yang tak tertandingi, muncul seperti tanah luas yang menyembunyikan Kaisar Dewa Pertumpahan Darah dari atas. Pada saat ini, kedua avatar Dewa Kaisar Pertumpahan Darah melakukan yang terbaik untuk membangun pilar primal terakhir. Mereka di sini, agama Bunda leluhur ada di sini. Sui Ying adalah yang pertama kali menemukan ini. Penguasa lain segera menemukan bahwa kapal perang kuno tanpa hiasan milik agama ibu leluhur. Namun, kali ini, banyak bintik-bintik hijau batu giok yang tampaknya berputar di permukaan kapal perang ini. Kapal perang itu muncul di lokasi tempat primal pillar terbaru dibangun, yang juga merupakan area tempat Sui Ying berjubah merah melindungi. Dongbo Sui Ying itu telah menentang serangan di tabrakan frontal selama waktu sebelumnya, jadi kekuatan tubuhnya pasti hebat. Tubuh yang kuat pasti akan membutuhkan bantuan bahan eksternal untuk marah. Bahan-bahan eksternal itu langka, dan dia mungkin hanya berhasil membuat avatar tunggal. Para pemimpin agama dari ibu leluhur agama sedang melihat remaja berjubah merah yang berdiri di puncak pilar primal dari kapal perang kuno mereka. Jubahnya mengacak-acak di angin, dengan tombak ungu tua di tangannya, Dongbo Sui Ying dingin menatap kapal perang yang masuk. Ada beberapa logika di balik dugaan agama ibu leluhur. Sistem agama Bunda leluhur membutuhkan banyak sumber daya untuk penanaman. Jika tidak, mereka tidak akan bisa menerobos bahkan jika wilayah mereka telah menerobos. Sui Ying telah mengembangkan gulir awal inisial Myriad Devil True Body, sebelumnya. Selama waktu itu, ia telah mengkonsumsi sejumlah besar bahan berharga atau demi menghemat waktu dalam budidayanya. Biasanya, penguatan tiba-tiba tubuh berdaging seseorang akan membutuhkan penggunaan bahan-bahan eksternal sebagai sumber untuk penempaan tubuh karena pada akhirnya akan terlalu lambat untuk hanya mengandalkan menyerap energi dunia. Namun demikian, tebakan ibu agama nenek moyang secara logis tetapi salah. Sui Ying mengolah rahasia tersembunyi Walker, yang menjadikan energi primal Chaos Void sebagai energi eksternal. Dapat dikatakan bahwa energi Void Primal Chaos adalah sumber energi yang sangat langka karena kebanyakan orang hanya memasuki Void Primal Chaos setelah mencapai ranah Dewa Void. Selain itu, sulit bagi mereka untuk menggunakan energi yang menakutkan ini. Namun, ada yang mengatakan bahwa ada banyak energi. Karena Primal Chaos Void tidak terbatas. Ada banyak kosmos hadir dalam seluruh Primal Chaos Void.
Dengan demikian energi Void Primal Chaos jauh lebih besar dan lebih kuat daripada energi dunia. Oleh karena itu, Sui Ying dengan mudah dapat membiarkan tubuh aslinya dan dua avatar lainnya mengolah rahasia tersembunyi Walker ke tingkat ke-11. Tentu saja, diharapkan bagaimana serangan oleh agama ibu leluhur ini akan berakhir. Apa? Tubuh ini sekuat yang lain? Petik 2. Kami tidak bisa menang sama sekali. Meskipun agama bunda leluhur telah menggunakan teknik asing kali ini, Sui Ying berjubah merah hanya menggunakan tombaknya, domain kosong dan pembantaian untuk sepenuhnya menentang terhadap agama bunda leluhur, dan mempertahankan pilar primal di wilayah ini. Kedua demi detik dicentang. Sui Ying berjubah merah melakukan yang terbaik untuk menangani terhadap agama ibu leluhur. Pada saat ini, dia tidak berani kehilangan sedikit konsentrasi. Dan Sui Ying berjubah putih dan permaisuri Qianhe sama-sama melihat ke arah di mana Kaisar Darah Pertumpahan berada. Bahkan penguasa lain seperti Monarch Green, Primal Master, Pang Yi, Dewa Pulau Temporal dengan gugup menonton dari jauh. Segera. Sedikit lagi. Mereka semua dengan gugup menonton ketika Kaisar Darah Pertumpahan membangun pilar primal terakhir. Sementara Kaisar Pertumpahan Darah juga melakukan yang terbaik, burung hitam raksasa itu menyapu segala arah dengan sepasang mata dingin. Dia selalu waspada. Seperti semua orang tahu bahwa ini adalah momen terakhir dan paling penting. Hua gelombang. Ketika belenggu yang menutupi permukaan primal pillar mulai meresap ke dalam kekosongan, menyebabkan jejak dewa yang tak terhitung jumlahnya mulai berputar, dong gelombang primal pillar yang sangat besar mengeluarkan suara ledakan. Setelah semua banyak arai selesai saling berhubungan satu sama lain, primal pillar ini akhirnya muncul sebagai entitas yang disempurnakan. Hahaha, pada saat Bloodset God Emperor berhasil membangun arai, dia tidak bisa menahan senyum, tidak pernah menyadari betapa lebar senyumnya. Konstruksi itu sukses. Kami sudah berhasil. Pilar primal ke-12 akhirnya telah ditetapkan. Sui Ying, permaisuri Qianhe, Pang Yi, Tuan Pulau Temporal dan yang lainnya yang menonton dari jauh semuanya senang. Sebelumnya, mereka semua tidak bisa merasakan diri mereka bergerak mendekati kesuksesan. Namun, hanya pada saat ketika pilar primal akhir dibangun barulah mereka menghela nafas lega. Adapun kapal perang kuno, sudah menyerah dan memutuskan untuk mundur. Di sekeliling pangkalan agama bunda leluhur dari segala arah, 12 pilar primal telah membentuk penjara batal yang tak terlihat. Setiap pilar primal tunggal memiliki penguasa berdiri di atas puncak, dengan Kaisar Darah Pertumpahan berdiri di pilar primal terbaru. Melihat satu sama lain dari kejauhan, kelompok penguasa memiliki senyum gembira hadir di wajah mereka. Pertumpahan darah, aktifkan arai dan menekan basis agama ibu leluhur, kata Abyss Primogenitor dengan suara yang penuh semangat. Pertumpahan darah, kamu bisa melakukannya sekarang. Permaisuri Qianhe berkata dengan hadiah siram merah di wajahnya. Tampil sangat cantik pada saat ini, matanya dipenuhi harapan. Guru, kamu dapat mengambil tindakan sekarang. Sui Ying juga menantikannya. Dia telah berpartisipasi dalam pertempuran di periode selanjutnya. Pada saat itu, pihak kultivator telah memperoleh keunggulan mutlak pada titik itu. Namun demikian, ia masih dapat membantu timnya dengan kekuatannya, memungkinkan pihaknya untuk membangun 12 pilar primal dalam periode yang lebih singkat. Baik. Penguasa lain menantikannya. Dewa Darah Kaisar merasakan darahnya juga mendidih. Dia segera mulai mengendalikan semua pilar primal. Hong lama sekali gelombang. Banyak arai dari 12 pilar primal diaktifkan. Di masa lalu, karena tidak adanya pilar primal yang cukup, itu menyebabkan seluruh arai rusak. Itu seperti penjara yang rusak tempat musuh dapat masuk dan pergi kapan saja mereka mau. Tapi sekarang, penjara kosong ini benar-benar disempurnakan tanpa meninggalkan lubang sama sekali. Hua gelombang, orang bisa melihat banyak belenggu kosong terbentuk di pangkalan agama ibu leluhur. Belenggu kosong transparan, berdesing saat mereka terjerat di sekitar struktur pangkalan. Selain itu, setiap belenggu transparan memiliki pola yang tak terhitung jumlahnya bergerak di atas. Banyak sekali pola yang saling bersilangan, dengan erat menutupi seluruh dasar agama ibu leluhur tanpa mengungkapkan celah apapun. Pada saat ini, Sui Ying bahkan tidak bisa merasakan keberadaan agama ibu leluhur.
Basis agama ibu leluhur telah sepenuhnya disegel. Dewa Darah Kaisar mengungkapkan senyum, tidak mungkin bagi agama bunda leluhur untuk menembus lagi. Kami akhirnya menunggu hari ini. Para penguasa yang tersebar di sekitar pilar primal sangat gembira. Kami telah berjuang begitu lama di masa lalu. Rasanya seperti kita bisa menang setiap saat, namun baru sekarang kita benar-benar menjebak mereka sepenuhnya. Pang Yi berkata sambil tersenyum. Perang harus berakhir di sini. Primal Master mengangguk. Harus. Sudah terlalu lama, hati aku terasa lelah. 100.000 tahun ini terasa lebih melelahkan daripada bercocok tanam selama 100 juta tahun. Petik 2. Penguasa lain berbicara dengan nada yang sedikit santai. Masih murid Dongbo yang paling santai. Dia tidur sampai saat terakhir, berpartisipasi dalam perang untuk periode terpendek. Monarch Green tersenyum ketika dia melihat ke arah Sui Ying. Meskipun periode ini singkat, jika bukan untuk Dongbo, kita mungkin harus menunda kemenangan kita untuk periode yang lebih lama. Myriad God Palace Head menambahkan. Rule penguasa. Dewa Darah Kaisar diumumkan. Dia menghentikan penguasa yang gembira dari perayaan mereka. Semua orang termasuk Sui Ying berpaling ke Kaisar Darah Pertumpahan Darah, karena dia tidak diragukan lagi adalah pemimpin mereka. Itu adalah pencapaian luar biasa di Arai, yang memungkinkan mereka untuk menang berkali-kali dalam perang ini. Saat ini, dapat dikatakan bahwa kita telah memenangkan setengah perang. Dewa Darah Kaisar berdarah terkekeh, meskipun kita yakin bahwa mereka tidak dapat menembus penindasan dari 12 pilar primal, mereka mungkin memiliki beberapa larangan lain. Teknik sehingga kita tidak boleh terlalu bahagia saat ini. Sui Ying, Permaisuri Qianhe, Monarch Green, Master Primal, Dewa Pulau Temporal, dan penguasa lainnya juga melihat ke arah pangkalan yang jauh dari agama ibu leluhur, kastil bola kuno dan indah yang sederhana. Aku ingin melihat apakah agama ibu leluhur masih memiliki gerakan tersembunyi lainnya. Saat ini, mereka sepenuhnya ditekan dan disegel oleh 12 pilar primal, jadi apa yang bisa mereka lakukan? Jika mereka memiliki gerakan berbahaya lainnya, mereka tidak akan membiarkan kita selesai membangun semua pilar primal. Petik 2. Kekuatan dari 12 pilar primal seharusnya telah mencapai tingkat Void God. Hanya setelah mencapai batas Dewa Void dan mengandalkan teknik pemurnian yang diambil dari katalog Myriad, barulah Bloodset berhasil menyempurnakan pilar. Aku tidak percaya mereka punya cara untuk memecahkannya. Petik 2. Para penguasa mengawasi dari jauh ketika mereka mengobrol santai satu sama lain. Mereka menunggu reaksi agama bunda leluhur. Detik demi detik dicentang oleh Sui Ying dan yang lainnya juga sangat sabar. Bahkan jika agama ibu leluhur memutuskan untuk membalas, mereka harus mengadakan diskusi internal yang akan memakan waktu. Tiba-tiba, Kaisar Darah Tuhan berseru dengan takjub. Sui Ying dan yang lainnya melihatnya juga. Hong lama sekali gelombang. Salah satu tempat di kastil bulat tiba-tiba terbuka, membentuk lubang gua. Hadir di dalam adalah seorang pria berotot dengan kulit coklat. Tampak bertelanjang kaki, ia hanya memiliki beberapa potong pakaian compang camping yang menutupi tubuhnya. Matanya sangat tenang seolah-olah itu adalah lautan tanpa batas. Namun, karena belenggu yang kosong telah menyegel kastil sepenuhnya, bingkah bertaring besar itu tidak bisa bergerak lebih jauh dari lubang gua. Dia berkata, Kaisar Dewa Darah, ini hanyalah inkarnasi milikku. Aku tidak membawa senjata, harta penyimpanan, atau bahan lainnya. Bahkan jubahnya telah terkondensasi oleh energi. Biarkan aku keluar. Kata-katanya tidak bisa dilihat oleh Sui Ying dan penguasa lainnya. Sebagai gantinya, hanya Dewa Kaisar Pertumpahan Darah yang mengendalikan Arai dari semua 12 pilar primal yang bisa mendengarnya dengan jelas. Weng gelombang. Riak meresap melalui tubuh si bongkahan besar bertaring. Memang, itu hanya inkarnasi. Jubah itu telah terkondensasi dari energi, dan dia tidak memiliki bahan lain. Keluar. Dewa Darah Kaisar mengeluarkan pemikiran, menyebabkan riak yang tak terlihat menelan inkarnasi dari bingkah bertaring itu dan memindahkannya keluar dari kastil ke dunia luar. Sui Ying dan yang lainnya tidak bisa mendengar apa yang dikatakan bingkah bertaring itu. Mereka hanya melihat ketika orang itu bertaring keluar. Setelah dibawa keluar, mereka semua mengintai pihak lain. Karena itu hanyalah penjelmaan,
dia dengan cepat diperiksa oleh Sui Ying dan yang lainnya setelah itu. Ini hanya inkarnasi. Tidak ada harta lainnya. Tidak ada ancaman bagi kita. Petik 2. Para penguasa semua melihat sebongkah besar bertaring. Kesenjangan antara kekuatan mereka relatif besar. Mereka aman dari belenggu yang mengelilingi pondok besar bertaring. Pada saat ini, hanya Dewa Kaisar Pertumpahan Darah yang bisa tiba di depan pria itu. Sui Ying dan yang lainnya menjaga pilar dan mengawasi dari jauh. Melindungi pilar primal masih sangat penting. Mereka tidak bisa mengabaikan ini. Semua penguasa ada di sini. Pemimpin agama bertaring memandang sekelilingnya. Meskipun dia tidak bisa melihat yang lain, dia bisa menebaknya dan berkata sambil tertawa. Katakan, apa yang kamu rencanakan? Dewa Darah Kaisar muncul di depannya dan berkata dengan nada tenang. Pemimpin agama bertaring memandangi avatar berjubah putih dari Kaisar Darah ini. Dia menghela nafas, Kaisar Dewa Pertumpahan Darah, kamu benar-benar waspada. Tidak peduli apa itu, kamu akan selalu bertindak dengan kewaspadaan. Menemukan bahwa kamu dekat dengan kemenangan, penguasa lainnya masih melindungi pilar primal, dan tubuh mereka yang sebenarnya masih tetap berada di Danau Heart Island. Petik 2. Ya, Bloodset God Emperor mengangguk. Bahkan jika daya pikatnya lebih besar, tidak ada di antara kalian yang bertaruh. Orang itu bertaring, sebelumnya, kami telah menciptakan banyak jebakan. Meskipun kami membunuhmu sepanjang waktu, sangat disayangkan bahwa pada akhirnya tidak ada yang berhasil. Kaisar Darah Pertumpahan Darah berkata, selama 100.000 tahun terakhir, kami memang menghadapi daya pikat besar dari waktu ke waktu dari kalian. Namun demikian, aku yakin kita mungkin menang jika kita harus bertanggung jawab bersama dengan tubuh kita yang sebenarnya. Namun, risiko tubuh dan avatar sejati kita dimusnahkan bersama. Terlalu banyak. Jika kita tidak bertaruh, tubuh sejati kita akan aman selamanya. Kami selalu dapat memperbaiki jumlah avatar yang tidak habis-habisnya untuk terus berjuang dan bertarung dalam pertempuran yang berkepanjangan. Janganlah kita mengobrol tentang kemungkinan lain karena pada saat itu, kristal dewa yang telah kamu persiapkan seharusnya hampir dikonsumsi seluruhnya dan kami pasti akan menang. Petik 2. Karena kita akan menang pada akhirnya, mengapa perlu mengambil risiko? Kata Darah Kaisar Dewa dengan dingin. Kamu sangat tenang. Pemimpin agama bertaring itu menghela nafas, namun, bagi banyak ahli, mengetahui adalah satu hal, sedangkan melakukan adalah masalah yang sama sekali berbeda. Setelah melihat bahwa kemenangan ada dalam genggaman, adalah normal bagi mereka untuk membiarkan darah mengalir dalam pikiran mereka. Sayang sekali, sayang sekali. Petik 2. Kamu keluar untuk mengatakan ini? Pertumpahan Darah Kaisar terus. Sui Ying dan penguasa lainnya sedang menonton dari jauh. Mereka mendengarkan. Pemimpin agama bertaring menggelengkan kepalanya, aku lebih mengagumi kamu. Pencapaian yang kamu sertakan dalam Arai sangat luar biasa. Mengandalkan Void Extreme Twin Arai ini, kamu telah berhasil menyapu seluruh wilayah dan memaksa kami keluar. Sekarang, Arai Primal Pillar yang sama ini yang menjebak kita juga. Semuanya karena kamu, terlebih lagi, kamu telah lama menemukan bahwa penguasa berdarah adalah pengkhianat, dan telah bertindak bodoh, licik terhadap rencana kami dan memaksa kami untuk banyak menderita. Aku masih tidak mengerti, bagaimana kamu menemukan bahwa penguasa berdarah adalah pengkhianat? Petik 2. Itu rahasia, Bloodset God Emperor menjawab dengan dingin. Dia mungkin memiliki beberapa kecurigaan, tetapi itu setelah Sui Ying memberitahunya tentang masalah yang membuat Bloodset God Emperor yakin bahwa penguasa berdarah nilai adalah pengkhianat. Kamu benar-benar berhati-hati, bahkan sampai sekarang, kamu masih merahasiakannya. Petik 2. Ekspresi pemimpin agama bertaring agak dingin. Matanya berkabut, ras aku telah bereproduksi untuk waktu yang sangat lama sampai sekarang, memungkinkan kami untuk mencapai tahap yang sangat kuat. Hanya saja kosmos kita memasuki tahap akhir kemundurannya, dan bagian kosmos ini yang terhubung dengan kosmos kamu adalah satu-satunya kesempatan kami. Kami hanya bisa bertarung. Jika kita memiliki energi dunia yang tak terbatas, kita kemungkinan besar akan memenangkan perang ini. Petik 2. Dewa Darah Kaisar mencibir, jangan memperhitungkan harta karun dan kekuatan eksternal. Jika kami benar-benar bertarung dengan kekuatan sejati kami, kalian semua bukan lawan kami. Petik 2. Pemimpin agama bertaring berhenti.
Betul sekali. Dia harus mengakui bahwa dengan mengandalkan teknik avatar, penguasa kosmos penggarap masing-masing memiliki 3 tubuh. Ini akan mengatasi kelemahan mereka dalam jumlah. Jika mereka benar-benar memulai pertarungan habis-habisan, para pembudidaya secara keseluruhan lebih kuat dari mereka. Tidak ada gunanya mengatakan hal-hal itu sekarang. Pelindung kami hampir musnah, dan banyak pemimpin agama juga tewas dalam pertempuran. Lebih dari 100.000 tahun pembantaian, kami masih kalah pada akhirnya. Pemimpin agama yang bertaring itu berkata, alasan aku di sini hari ini adalah karena aku berharap agar penggarap kamu kosmos memberi kita jalan untuk bertahan hidup. Petik 2. Jalan untuk bertahan hidup, darah Dewa Kaisar mencibir, dan mengapa kita harus melakukannya? Kami dapat memenjarakan kamu semua sampai akhir zaman kosmos kami. Pada saat itu, kamu semua akan benar-benar terhapus. Bahkan jika kamu mundur kembali ke kosmos kamu yang runtuh, kamu semua masih akan mati. Tidak peduli apa, kalian semua akan mati. Petik 2. Kita memang akan mati. Pemimpin agama yang bertaring itu berkata, namun, kami masih memiliki energi yang cukup untuk satu pertarungan terakhir. Bahkan jika kami tidak memiliki harapan untuk menang, kami masih akan memaksa kamu semua untuk membayar harga yang sangat tinggi. Namun, jika kamu semua memberi kami jalan untuk bertahan hidup, kami bisa memberi kamu banyak hadiah juga seperti harta karun. Dan terakhir, kami melakukan ini untuk semua demi kelangsungan hidup. Petik 2. Dewa Darah Kaisar menjadi pendiam. Dia saat ini sedang berdiskusi dengan penguasa lain dalam gelap. Sui Ying dan yang lainnya juga berpartisipasi dengan cepat. Apakah dia nyata? Bisakah mereka masih bertarung untuk terakhir kalinya? Petik 2. Mereka sudah terjebak oleh kita, namun mereka masih bisa memaksa kita membayar harganya? Apakah mereka sengaja menakuti kita, atau apakah mereka benar-benar masih memiliki teknik tersembunyi? Petik 2. Mereka berpikir untuk menduduki kosmos kita, dan sekarang, mereka memohon belas kasihan? Aku akan bertanya lagi padanya. Kaisar Darah Pertumpahan Darah memandang pemimpin agama bertaring di depan, kamu mencari jalan untuk bertahan hidup. Jalan hidup apa? Petik 2. 2 arah. Si pria bertaring besar itu menjawab, adapun jalan pertama untuk bertahan hidup, bukankah hubunganmu dengan Gu Qianluo itu luar biasa? Dia memiliki primal Chaos Flying Ship, dan dengan demikian mampu membawa kita turun di dalamnya. Jalan kedua untuk bertahan hidup adalah agar kamu terus menjebak kami. Ketika Void God dari kultivator kosmos kamu muncul, Void God kamu dapat membawa mereka yang melampaui sebelum zaman kosmos berakhir. Kamu bisa membawa kami bersama ketika kamu berencana untuk pergi. Petik 2. Ini adalah harapan terakhir kita. Kami tidak memiliki harapan untuk memenangkan perang. Kami hanya mencari kelangsungan hidup. Si bingkah bertaring besar memandang Dewa Kaisar Pertumpahan Darah. Agama Bunda leluhur ada di ujung jalan. Mereka tidak memiliki jalan lain dan hanya bisa menundukkan kepala dan memohon untuk bertahan hidup. Keputusan akhir ada di tangan para pembudidaya. Rasanya luar biasa memahami nasib pihak lain. Meskipun Sui Ying, Permaisuri Qianhe, Pang Yi, Dewa Kaisar Pertumpahan Darah dan yang lainnya merenungkan hal ini, mereka semua merasa tergetar di hati mereka. Apakah kita akan menang seperti itu? Apakah perang benar-benar berakhir? Sui Ying merasa bahwa semuanya terlalu cepat. Dia baru saja bangun, dan perang sudah berakhir setelah dia mulai bertarung. Secara alami, Sui Ying adalah satu-satunya yang merasa semuanya terlalu cepat. Perasaan yang ada di dalam hati penguasa lain sama sekali berbeda darinya. Kaisar Dewa Pertumpahan Darah, Master Primal, Primogenitor Abis, Penguasa Penyucian, Pang Yi, Raja Hijau, Tuan Pulau Temporal, Kepala Istana Dewa Segudang dan Permaisuri Qian. Dia merasakan emosi melonjak dalam hati mereka. 100.000 tahun terakhir terlalu melelahkan bagi mereka. Mereka tidak berani rileks dan menjadi puas diri sepanjang waktu. Menghadapi skema dan cobaan yang mengancam jiwa dari waktu ke waktu, mereka telah meninggal terlalu banyak. Lebih jauh, mereka hampir mendekati kemenangan untuk beberapa kali, hanya untuk mengetahui bahwa mereka semua adalah jebakan. Meskipun secara mental lelah dan kelelahan, Hei harus terus berjuang. Akhirnya, Sui Ying membawa keberuntungan kembali bersamanya, memungkinkan perang untuk mencapai tahap akhir.
Pada saat ini, mereka semua merasa relatif santai. Meskipun mereka masih mempertahankan kewaspadaan, hati mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.